tuh harusnya diupload lebih dulu itu harusnya. Kan itu pemasarannya udah lama tuh ya. Harusnya tuh diupload dulu, beresin dulu, diedit dulu, beresin. Nah, nanti tuh yang sama Sudah on, Dan. Ini udah on. Oh, udah on. Sorry. Nggak ngomong sih. Udah ngomong on aja. Ya, salam Sniper Warrior. Sorry ya, tadi lagi ngobrol nih sama editor. Lagi ngasih pencerahan. Biar jangan lama-lama kalau ngedit harus baru di-upload gitu ya. Ya, sedikit lah. Hari ini 17 Agustus 2020. Tempat akhirnya negara ini dilahirkan ya. Dirgahayu Republik Indonesia ya, ke-75. Ya, saya mewakili manajemen dari Sniper Warrior mengucapkan Dirgahayu Indonesia ya. Saya ingin cerita nih mengenai kemerdekaan ya. Saya memiliki seorang kakek ya. Saya dulu lahir di Sukabumi ya. Sedikit cerita lah flashback ke belakang, mungkin ini ada korelasinya sama kemerdekaannya. Saya dulu dilahirkan di Sukabumi, kemudian besar juga di Sukabumi. Kemudian saya diurus oleh nenek dan kakek ya, umi dan abah bilangnya. Kalau orang Sunda bilangnya itu umur dari lahir sampai kalau nggak salah sampai 5 atau 6 tahun saya di sana. Nah, saya diurus di sana oleh seorang kakek yang bernama Mustafa. Nah, Mustafa ini memiliki cerita ke belakang adalah seorang guru ngaji dan juga pejuang Republik Indonesia. Nah, dulu itu sering cerita ya, zamannya almarhum sudah nggak ada ya sekarang. Abah Mustafa ini bercerita ya sama anak cucunya bahwa bagaimana perjuangan dulu merebut Republik Indonesia ini ya, kemerdekaan ini itu sangat-sangat sulit. Darah ya, kemudian keringat gak usah berasa diceritain. Darah itu menjadi wajib harga mati untuk memenangkan kemerdekaan. Nah, Abah Mustafa ini ya, kakek saya ini seorang guru ngaji bercerita ya tentang masa lalunya. Dulu bagaimana memperjuangkan negara ini ketika melawan penjajah dulu negara Jepang ya yang menyerang Indonesia. Singkat cerita dulu ada sekitar 10 orang kalau nggak salah. Ini menurut beliau ya cerita ada 10 orang pejuang yang bergerilya di hutan. Nah, kemudian singkat ceritanya 10 orang ini tertangkap ya. Dari 10 orang ini salah satunya adalah Abah Mustafa ya. Kemudian ditangkaplah sama tentara Jepang, kemudian disekap mereka. Satu persatu mereka diinterogasi oleh tentara Jepang dan disiksa ya. Ada yang giginya patah ya kan, ada yang tulangnya pada patah. Nah, Abah ini terbilang sangat parah juga ya, karena rahangnya itu dia udah rusak, terus bentuk tengkorak kepalanya udah kena popor bayonet ya, jadi udah nggak berbentuk kepala, jadi agak gerjol-gerjol gitu ya. Kemudian tulang rusuk juga patah, jadi tulang rusuknya udah nggak normal lagi. Itu karena kena hantaman dari tentara Jepang ya, senjata bayonetnya tentara Jepang. Semua disiksa. Ditanya di mana markas pejuang Republik Indonesia. Semua tidak ada yang mau mengatakan di mana markas tentara Indonesia ya. Kemudian salah satu ada yang mau mengatakan, ini versi apa saya cerita wallahu alam, yang pasti saya meyakini hal itu terjadi. Kemudian orang ini mengatakan saya akan mengatakannya, tapi tolong bebaskan kami katanya. Cuman dari 9 orang ini mengatakan jangan katakan katanya. Hidup mati itu hanya untuk Indonesia. Kami siap mati untuk Indonesia. Saya sedih loh kalau dengar cerita seperti ini. Mereka benar-benar memperjuangkan Republik Indonesia, nggak meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Mati di situ adalah mati syahid bagi mereka. Kemudian dari 10 orang ini tetap dihajar, dihantam ya, sampai digantung kakinya seperti itulah kurang lebih. Nah, setelah salah satu itu memberitahu di mana markas Indonesia, tapi ternyata ya dari 10 orang itu satu persatu ditembak mati kepalanya. Ceder dari belakang. Dan yang ke-10 itu adalah Abah Mustafa. Nah, Abah Mustafa sudah berpikir memang ini terakhir ajalku untuk mati demi Republik Indonesia. Dan ternyata Allah memang memberikan umur yang panjang untuk Abah. Kata tentara Jepang dengan bahasa mereka ya, jangan sisakan satu tentara ini, dia bilang. Satu prajurit sisakan, buang dia ke hutan ya. Setelah itu Abah Mustafa akhirnya dibebaskan dengan penuh luka, darah di mana-mana.
akhirnya Abah Mustafa dibuang ke sebuah hutan. Nah, setelah itu Abah ditemukan oleh para pejuang lain dan akhirnya Abah diobati dan akhirnya alhamdulillah Abah umur panjang ya. Meninggal itu kalau nggak salah di umur 70-an tahun lah ya. Beberapa tahun yang silam meninggalnya. Alhamdulillah beliau bisa menceritakannya bagaimana jerit payah seorang pejuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Itu nggak mudah. Nah, jiwa-jiwa seperti ini menular kepada kami ya, terutama kepada saya, untuk bisa meningkatkan kejayaan Republik Indonesia. Kita sama-sama berjuang, namun beda, bukan darah yang kita tumpahkan, tapi semangat yang kita tumpahkan bersama-sama untuk bisa menjayakan Republik Indonesia. Kita teruskan perjuangan Republik Indonesia. Kita teruskan perjuangan para prajurit yang telah gugur demi memerdekakan Republik Indonesia. Susah loh ternyata. Kita kadang-kadang berpikir seperti ini ya. Kita memperjuangkan hak kita, hak keluarga kita untuk sesuatu. Itu kadang-kadang susah. Bayangkan, ini sebuah negara yang harus diperjuangkan demi kebahagiaan bersama di bangsa ini. Itu nggak mudah. Itu sangat tercermin dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Abah Mustafa ya, almarhum ya. Ini menjadikan semangat buat kami, terutama untuk bagi saya sendiri, untuk manajemen, bahwa kita harus punya usaha, oke, tapi usahanya saya pengen berbasic perjuangan. Perjuangan apa? Ya kita buat inovasi, misalkan produk-produk di dalam negeri untuk bisa berjuang, untuk bisa berkarya, untuk bisa berinovasi, untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin itulah sekilas mengenai flashback mengenai Abah Mustafa ini ya. Ini saya sangat mengaguminya lah ya. Ya karena beliau sudah nggak ada, mungkin kalau sekarang masih ada ya saya sangat bangga lah terhadap beliau. Sekarang dia dimakamkan ya, di Sukabumi ya, di daerah Cicurug, Cigadong. Ya harapan besar kami, ya harapan besar saya terutamanya, harapannya adalah ayo kita bangkitkan gairah semangat kejayaan Indonesia. Ya dalam kondisi seperti ini, kondisi corona, memang kita memiliki keterbatasan apapun, waktu, momentum, kebersamaan, semuanya ya, semuanya dibatasi dengan kondisi corona. Tapi jangan menyerah, pasti setiap ada masalah pasti ada jalannya ya. Kalau kita semangat, kalau kita memang punya niat, punya tujuan, cita-cita yang kuat, kejar terus. Kalau itu yakin, kita kejar terus ya, untuk kebersamaan ya, untuk kebahagiaan diri sendiri, keluarga, dengan orang lain, dan bangsa ini. Ya, harapan kami juga semoga video ini menjadikan inspirasi bagi para bedilers, bagi para sellers, atau mungkin para pengrajin, atau juga para sniper, semuanya untuk menyatukan satu arah, satu jiwa, satu bangsa. Ayo semangat untuk Indonesia ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ya. Sampai ketemu nanti di lain waktu, kita akan tanyakan untuk review selanjutnya. Sukses selalu, Indonesia merdeka!